iya kena petasan tadi. Tangan saya satu itu mata langsung nggak bisa lihat itu. Tangan gue nggak ada nih. Baru tuh saya teriak tuh, ma gitu kan. Nah, bapak tuh keluar nyariin orang siapa yang nyundut petasan gitu. Selalu ganjel di hati ya, bukan soal rezekinya, bukan. Jadi gimana kita kayak dijatuhin gitu. Maksudnya gini, saya dagang itu orang bukan yang beli malah ngasih gitu. Kalau ada orang ngasih, apa itu namanya, kadang-kadang saya marah gitu. Saya ini dagang bukan minta. Kalau minta ngapain saya bawa dagangan gitu. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita kadang-kadang menemukan kisah inspiratif yang mencerminkan ketabahan, semangat, dan keuletan seseorang. Salah satunya adalah kisah Bang Ali. Jadi beliau adalah seorang pedagang yang tidak hanya berjuang untuk mencari nafkah, tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, beliau juga menghadapi berbagai tantangan hidup dengan penuh semangat dan keyakinan. Mari kita terjun ke dalam semangat yang penuh warna dan inspiratif. Cang Ali, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Yang ini gak usah disapa. Jangan dong. Saya Patrisiola, Cang gitu. Ali. Lu mah jangan gitu. Biar kata gue numpang di podcast lo juga. Nggak ada, lu nggak jalan. Kemarin kan tim kita sempat datang nih ke rumah Cang Ali kan untuk ngeliput keseharian Cang Ali. Pertama sih aku cukup apresiasi banget, terus sama kayak amazed banget sama kegiatan Cang Ali tuh sehari-hari tuh kayak full gitu ya, dari pagi pergi berdagang, habis itu sempat juga bantuin masjid untuk bersih-bersih, habis itu masih sempat juga ada terima-terima orderan juga tuh Cang Ali ya. Iya. Jadi tiap hari sih ya biasa bangun subuh, ke musola, buka musola. Ya kalau ada yang kotor-kotor kita bersihin. Persiapan apa sholat subuh kan berjamaah. Terus apa itu namanya, habis itu biasa pulang ke rumah, sarapan, nunggu apa itu namanya mau berdagang kan, dagang siap pagi jam 6 jalan tuh kita dagang ke Jalan Otista Raya itu di Bonanas, tepatnya lampu merah Bonanas di situ. Jadi sampai sekitar jam subuh jam 11 lah, sampai sehabisnya itu tisu. Nah, habis pulang dari situ zuhur ke musola, bebenah musola lagi ya kan, persiapan sholat lagi. Jadi waktu kalau ada orderan itu ya habis zuhur, habis asar itu kita kerjain. Oh, berarti di sela-sela. Di sela-sela itu. Kalau enggak ya kalau kita lagi libur gitu ya. Sabtu Ahad tuh biasanya libur, karena kalau apalagi hari Ahad kan jalanan agak sepi lah gitu. Jadi lampu merahnya juga banyak yang rombos gitu ya. Jadi kalau buat jualan juga agak-agak berbahaya gitu. Kalau soal lakunya sih insya Allah laku, tapi berbahaya buat kitanya gitu, karena lampu merahnya dia pada sering bablas kan gitu. Jadi tiap hari jualan tisu. Jualan tisu. Sehari bisa berapa tuh Cang Ali tisu ngangkat? Tisu kalau yang besar itu 15 biji lah. Kalau yang kecil sekitar 20-an, 25 gitu aja. Kecil tuh berarti yang segini ya? Yang refill yang apa itu namanya, ukuran 50 tuh. Yang segini tuh, yang segini, yang triple pack. Yang tipis segini doang kan ya? Ada sama yang segini ya? Sama yang gede. Ya lumayan juga bawa. Pakai sepeda bawanya. Dari rumah pakai sepeda. Pernah di bulan puasa yang lalu tuh, sama sepedanya sama tisunya dibawa orang. Hah? Kok bisa? Iya, namanya orang pengen kali. Maksudnya kepengen, itu diambil orang. Dicuri. Kagak dipinjem ya, Enggak, gue pikir pas kapan Cang Ali itu? Mau puasa lah. Nah, enggak, maksud gue gini, kan di bulan puasa mungkin ada yang berbaik hati ngeborong Cang Ali punya tisu sama sepeda-sepedanya. Gue pikir gitu. Itu ada yang itu diborong. Positif. Ya cuma kagak dibayar, Pak. Yang bayar Allah. Oh iya, betul. Kok bisa? Karena hari itu begitu saya pulang, ya kan orang pada nanya, Bang Ali, loh mana sepedanya? Hilang. Kok bisa hilang? Iya. Diambil orang? Iya. Sama tisu? Iya. Nah, itu saya lihat pasar tuh, ya kan? Saya lihat pasar. Terus apa tuh namanya? Orang pasar tuh belakang. Bang Ali mau sepeda nggak? Ya mau lah, sepedanya kayak apa? Iya mau nggak? Iya mau. Diambil sepeda BMX tuh. Kasih sepeda BMX. Alhamdulillah kasih sepeda nih, ya kan? Udah pulang kan saya bawa sepeda tuh. Tangga nanya, Bang Ali bawa apaan sepeda?
Dan sepeda yang buat jualan mana? Hilang. Kok bisa hilang? Orang hilang dicolong orang, mau gimana? Ceritanya gimana? Udah saya ceritain gini-gini. Tisunya juga dibawa. Ya Allah ya Rabbi. Yaudah, sama tangga. Tahu-tahu apa di HP Cang Ali udah masuk tuh rekening 300.000. Iya, alhamdulillah banget. Jadi ya. hari itu istilahnya yang namanya sepeda terganti, barangnya terganti gitu. Jadi gak ada yang hilang. Gak ada yang hilang, hari itu gak ada yang hilang. Jadi Bisa gitu. alhamdulillah gitu. Itu namanya Tuhan baik. Nah, Kalau nggak baik bukan Tuhan, iblis. Enggak, maksud gue kan nih biasa Cuma kayak kalau yang semuanya bisa enggak, kagak. kalau gue maksud gue tuh kalau yang kayak gini-gini tuh ranahnya Ko Ahong nih biasanya, soalnya kayak Ko Ahong yang punya pemikiran dia sendiri. Kalau gue kan ibaratnya ya kayak anjir, udahlah lagi mau masuk bulan puasa, mau nyiapin buat lebaran, gue kecolongan lagi, kerampokan gitu kan, semua banda gue diambil gitu, terus tiba-tiba bisa diganti. Nah, menurut gue sih itu hal yang kayak di luar pemikiran gue gitu. Jadi gini. Nah kan nggak, gitu kan, kurang lebih kan. Jadi pada saat kita itu bersyukur ya, Iya, mensyukuri betul. apapun yang kita lakukan, apapun itu lu mau dapat rezeki, nggak dapat rezeki, tetapi kita nggak bersungguh setiap hari, Tuhan itu melihat. Terkadang ujian itu datang bukan pada saat kita lagi suka, lagi senang, lagi happy, bukan. Tapi pada saat kita sulit, ujian itu datang. Nah, orang sulit untuk menerima ujian ataupun melewati ujian itu pada saat dia sedang susah-susahnya nih. Yang ada hanya keluh kesah, mengeluh, marah, tapi nggak mensyukuri hidup yang sudah diberikan. Yang pertama apa? Udara, nafas, kehidupan itu dulu kan. Nah, kalau kita bisa menghargai itu semua, kita bisa mengucap syukur, tentunya Tuhan pasti akan lebih mengasihi kita gitu. Itu hanya ujian kok. Nah, di situ akan tampak bahwa orang yang teruji dan orang yang tidak teruji. Pada saat kita lagi senang, kita lagi happy, kita punya banyak duit, lu datang ujian sepeda hilang, gampang, gue tinggal beli motor. Tapi pada saat kita lagi mengalami kesulitan, kita lagi butuh cari duit, apalagi kendaraan yang kita gunakan untuk mencari nafkah tetapi diambil sama orang berikut dengan barang-barangnya, apa yang akan kita lakukan kan gitu? Biasanya kita bukannya mensyukur. Ya mungkin kalau gue di posisi itu mungkin gue kayak anjir, lu lagi susah gue, colongan lagi, kayak gitu kan. kalau saya hampir kayak Bang Ahok. Saya justru harus balik kayak lagi, gitu balik ya. lagi. Oh, mungkin aku ada yang salah nih gitu. Ya, Nah, mungkin aku ada yang salah nih. Oh, karena Allah uji aku. Jadi ikhlas aja gitu, jadi jalan aja. Gitu. Jadi ya awal sih kayak tadi gitu. Wah, kenapa sih kok hilang? Wah, kurang. Ini nih yang Mau ngambil mau nih. maki-maki Wah, aja iya, kan? Nggak ada pikiran ini masa mungkin gitu kan. Iya, Tapi iya. kita sadar istighfar kan. Oh, ini ujian gitu kan. Kita balikin lagi. Mungkin kita ada yang salah nih sama diri kita, apanya kita yang kurang sama Tuhan kita gitu ya. Apa ini yang jadi introspeksi balik ke badan kita sendiri gitu. Ya udah ikhlas aja gitu. Itu begitu ikhlasan itu saya jalan ke pasar pada nanya. Hebat nih, Loh, gue dapet sesuatu lagi Bang Ali, kan. tuh. sepeda mana gitu kan. Karena tiap hari kita lewat situ gitu kan, ke situ. Hilang diambil orang. Lah kok diambil orang, bukannya bingung kan? Ya orang udah diambil mau diapain lagi gitu. Ya bener juga ya, namanya Iya. udah hilang ya. Kita Udah mau marah-marah juga nggak bisa balik ya. Iya. jadi kalau orang yang bersyukur itu orang yang selalu berintrospeksi terhadap diri sendiri, bukan yang nyalahin orang lain. Kalau orang yang nggak bersyukur, orang yang nggak ini, yang ada apa? Ya nyalahin orang aja. Ya orang nggak salah, salahin. Nah, itu namanya orang yang nggak bersyukur. Soalnya kalau orang yang bersyukur dia pasti, oke lah awalnya kita pasti, ya, "Aduh, gila nih manusiawi gimana gitu nih ya." manusianya kita gitu. Iya. Cuman pada saat kita melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri, mungkin ada yang salah kan gitu. Ya Tuhan memberikan ujian itu Betul ya sih. seperti itu. Pada saat kita bersyukur, kita menikmati, kita selalu ngalah, menerima keadaan kan. Tetapi kan kita nggak pernah menyerah sama keadaan kita kan, kita berusaha terus. Sampai jadi tukang pukul iya, jadi pegulat iya, ya kan? Jadi bajingan juga iya, tergantung. Cang Ali sebelum jualan tisu tuh ada kerjaan apa sih? Oh, yang apa sebelumnya gitu. Sebelum-sebelumnya tuh ngapa-ngapain Ya. sih? Dari awal saya kena petasan itu ya. Kan saya ini kena petasan tuh dulu. Jadi apa itu namanya? Cang Ali. Keadaannya kenapa sih itu? Dulu tuh gini, Bang Ahong. Kita tuh kok ya anak kampung gitu ya, bukan sekedar main sih, kita juga dagang gitu kecil-kecilan.
terima pesanan gitu ya, petasan tuh. Jadi apa? Nah kala itu apa itu namanya, kita lagi mau bawa pesanan itu ke apa? Ke orang gitu kan, itu petasan kan petasannya besar gitu. Nah itu saya kantongin tuh. Jadi panjangnya sekian, sekitar gini nih. Gedenya segelas lah. Tuh kita kantongin, ya kan? Kan kalau orang kampung bawanya lampu sentir tuh kan. Oh. Nah apinya tuh nyamber apa? Sumbunya gitu. Kaget kan? Nyamber. Buru-buru ini taruh, dicabut kan? Ambil, sumbunya mau kita ober, mau kita cabut gitu biar gak meledak. Belum sampai nyampe meledak tuh, bung! Itu kita mental tuh, kasur tuh. Nah itu antara saya sadar apa tidak, kayaknya emang pingsan saya karena berasa kayak ada nyawa, kalau entah nyawa entah apa gitu ya pokoknya. Terus begitu saya sadar, tadi kena petasan kok gitu kan. Iya kena petasan tadi, tangan saya satu itu mata langsung nggak bisa lihat itu. Tangan saya satuin, tangan gue nggak ada nih. Baru tuh saya aja teriak tuh, "Ma," gitu kan. Nah, bapak tuh keluar nyariin orang siapa yang nyudut petasan gitu. Siapa yang nyudut petasan, yang bapak orang temperamennya tinggi kan. Pas apa pensiunan itu 45, dia cari tuh orangnya. Nah, ibu masuk ke rumah, masuk ke kamar, dia kaget malah ibu pingsan gitu kan. Nah, yang nolongin tetangga malah, kita dikeluarin tuh. Sama bapak-bapak juga pada nolongin gitu kan, pada diikat terus bawa ke rumah sakit. Jadi kena petasan tuh waktu itu. Nah, Di usia berapa itu? usia 16 tahun. Kelas 3 SMP. Sekarang sih kata istri saya masih 17 gitu. Oh, tahun. Beda setahun lalu. Sekarang 51. 51. Tapi gue ngebayanginnya gini ya, maksudnya masih main-mainnya sama temen-temennya, masih sekolah gitu ya, terus tiba-tiba dapat musibah kayak gitu kan, pasti kayak ada satu momen lu bakal di rumah aja kayak recovery. Nah kayak gitu kan mentalnya itu loh kayak 3 bulan saya di itu. 3 bulan tuh saya shock, nggak berani kemana-mana lah, malu gitu ya. Tapi alhamdulillah saya punya teman-teman hebat. Karena saya punya grup waktu itu 9 orang gitu ya. Punya grup itu 9 orang, itu teman-teman hebat. Pada nyamperin, ngajak main. Tapi kita main pakai sarung gitu, tentuin. Main bola aja gitu kayak sarung. Karena senggol dikit namanya orang pakai sarung ini. Senggol dikit jatuh gitu kan. Ya, gitu. Tapi lama-lama terbiasa, ya secara alami itu teman-teman kayak ngelatih mental saya gitu. hebat sih. Iya. Udah akhirnya Rezeki nggak selalu soal iya, duit ya. Itu. Punya teman kayak gitu juga Iya. rezeki sih. Akhirnya saya dagang diajak dagang minyak tuh sama saudara. Akhirnya berlanjut tuh saya dagang minyak keliling tuh ke pasar-pasar, ke pesantren-pesantren. Kan saya di Kudus tuh, saya lahir di Kudus. Nah, saya tuh dagang ke Demak, ke Semarang, ke Cepu, ke Pati, ke Jepara gitu. Keliling sekitar kota aja gitu. Mau keliling sekitar kota gitu. Nah, lama-lama bosen juga gitu, karena bosennya begini. Jadi selalu ganjel di hati, bukan soal rezekinya, bukan. Jadi seolah-olah tuh gimana, kita kayak dijatuhin gitu. Maksudnya gini, saya dagang itu orang bukan yang beli malah ngasih gitu. Gitu kayak sekarang saya dagang tisu gitu ya. Kalau ada orang ngasih, apa itu namanya, kadang-kadang saya marah gitu. Marah, saya ini dagang bukan minta. Kalau minta ngapain saya bawa dagangan gitu. Ya kan? Kalau saya minta ngapain saya bawa dagangan. Kalau situ mau beli, lebihan yang buat saya terima. Ya kan? Tapi kalau semata-mata ngasih, insya Allah saya tolak gitu. Insya Allah saya tolak. Gitu. Tapi kalau harganya 3.000 nih, tisu yang kecil kan 3.000. 3.000 ada duitnya 10.000. Udah Bang Ali yang 7.000 buat ente deh, Ane terima. Tapi kalau semata-mata nih goceng, saya bisa marah tuh kadang-kadang. Tuh. Nah, habis itu teman-teman ngajak ke Jakarta, ayo. Jakarta itu tahun 89 akhir, 88 akhir lah. 88 akhir. Terus ketemu istri di mana? Ketemu istri, saya tuh ngontrak di Kampung Melayu. Oh, Di Kampung Melayu. justru udah di Jakarta ya ketemunya? Udah di Jakarta. Lu jangan nangis. Enggak, Udah, belum. ketawa. Udah. Kita dari tadi tahan-tahanan kan, gue tahu. Oh, lagi bercanda. Ya jangan gitu.
Kak. Intinya gini, hikmah yang diambil ya. Nah, Orang udah jatuh, ketimpa tangga, repot kan urusannya. Repot. Dia ketimpa tangga, dapatnya ibu. Beda. iya nanti Iya. Ya alhamdulillah. Maksudnya gini, pada saat lo kecelakaannya kita bilang ya, itu petasan untung dia udah tarik. Coba kalau masih dikantongin. Nah, wassalam deh. Ah, Dia nyambung apa kagak tuh? Oh iya, Ah, gue juga mereka nggak nyambung. nyambung loh. Nggak nyambung. Oh iya, bener ya Cang Ali ya. Iya, Itu bener. kalau untung dikeluarin ya. Oh iya. Kalau enggak, masa depannya nggak ketemu ibu. Nggak ketemu ibu. aduh, iya masa depannya ya. Panjang kan? Tapi memang udah rencana yang di atas Oh begitu iya. ya. Kan Makanya- kita ketika kalau di agama kita gitu ya, begitu 4 bulan kita di perut, kan dikasih perjanjian-perjanjian tuh. Lo ntar di dunia begini-gini, setuju nggak? Setuju Allah. Oh deh, dijadiin tuh, ceng, ya kan? Udah jalanin. Jalanin udah. Gitu. Udah Kalau jalanin. kita nggak setuju Allah. Aneh nggak mau miskin, aneh nggak mau dagang di jalanan, aneh ya udah lo gugur aja udah. Gitu. Jadi Juga ya. ya seharusnya apa yang dikasih sama Allah sekarang ya kita syukurin itu tadi kata Ahong. Gitu. Selagi kita masih dikasih nyawa kan, Be. Gitu. Karena lu kalau bangun pagi, yang lu ucap syukur tuh apa dulu? Terima kasih kalau sudah diberikan nafas kehidupan, itu Iya, dulu. itu dulu. Doanya. Itu. Bukan Tuhan gue minta ini, Tuhan gue minta itu. Enggak. Lu bersyukur dulu kalau Tuhan udah kasih gue ini, kasih gue kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, baru Tuhan tolong jaga gue, berikan gue lancar rezeki, apa segala macam. Itu urutannya. Urutan itu. Bener juga ya. Jangan cuma minta, Ya mau tapi apa? memberikan, istilahnya kita bilang sama Tuhan terima kasih aja, Tuhan udah seneng bener. Ya kan, Be? Jadi gini Pak, jadi Cang Ali tuh selain jual tisu nih pagi-pagi, terus habis itu bersihin masjid, Cang Ali bisa bikin pintu. Dari kayu. Pintu kemana aja? Enggak, pintu, bener-bener pintu loh. Bikin pintu. Bikin pintu, Be? Iya pintu ini pintu apa? Jadi pintu kitchen set gitu. Nah, jadi- deh tuh. Pintu kitchen set. Jadi apa? Ini alat peraganya juga saya bawa. Nih. Jangan. Ya, Hah? mau situ aja. Boleh. Tapi kalau praktek nggak bisa di sini kan? Enggak, jangan, Cang. Yuk, yuk. Berat. Berat, Pak. Berat sih. Iya ini kayak apa tuh namanya? Ini kayunya. Ini kayunya kayu jati. Nanti saya serutkan. Berat loh, Ini nanti kalau emang dipraktekin ini saya potong jadi 2. Oh iya, udah Kayak kita, garis-garisnya ya. Tadi bikin apa jengkok lah gitu. Kayak misal kayak ini gergaji nih kok. Nih misal gini ya begini aja gitu. Itu. Terus apa? Misalnya kayak pakunya belok, diambil ya insya Allah bisa gitu. Tinggal ini begini, krak. Begitu. Mau ngalusin pakai mesin Nah, ya. ini nih yang pakai gue mesin. bingung loh. Ya, Ini mesin bukannya gitu. kalau menekan itu Tinggal ada penekanan dari Ada getaran perlawanan gitu dari, ya. iya, getaran gitu ya, ada, Cang Ali? ada. Ya berusaha semungkin bisa mungkin lah gitu. Nih. Sorry Cang Ali, mau nanya, pernah meleset nggak sih? Maksudnya tiba-tiba kayak dar gitu jatuh. Alhamdulillah sih belum Jangan, pernah. kalau Iya, belum jangan berarti, jangan. Belum pernah, tapi kalau hati saya meleset pernah gitu. Oh, gitu. Jadi Mampus lu, mampus. ini Martin juga agak sedikit khusus karena agak berat ya. Karena yang biasa kan agak enteng jadi buat Beratnya tekanan. sini. Kalau buat tekanan gitu. Oh, yang agak ini langsung, custom ya? Gitu. Coba, Be. Ini martilnya. Maaf ya. Oh, iya. Beda. Thor. Dor. Kayak Jadi Thor ya? pegangannya juga orang-orang kan bulat gitu kan. Iya, Kalau iya, kita iya. nggak bulat. Oh ini, Nah. oh iya bener ya. Ah, Biasa jatuhnya pipi nih. pipi. bulat gitu ya. Iya, kalau orang-orang kan Ini bulat. pipi. Karena ngikutin apa? Pegangannya Cang Ali ya. Pegangan saya gitu. Di lingkungan Cang Ali tuh tetangga-tetangga tuh gimana sih awal mulanya bisa percaya nih, mempercayakan mau order deh ke Cang Ali nih kerajinan tangan gitu. Ya karena saya sering ya awal-awalnya kayak kita punya tongkrongan gitu kan. Nah saya bikin nggak ada bangkunya, saya bikin bangku gitu kan. Karena saya orangnya juga iseng juga kalau ada kayu-kayu nganggur apa yang nggak dipakai, saya bawa pulang gitu. Apalagi terutama papan gitu ya. Di rumah juga bikin itu, Pak Hong bikin papan nisan. Kalau orang pada meninggal ya ke rumah, balik bikin papan nisan sekaligus namanya gitu.
Jadi kita yang tulis gitu. Jadi papan nisan itu diukir gitu ya? Enggak, Dibentuk gitu kan dia ada bentuknya ya, kan kadang kan? dibentuk aja. Iya. Jadi bentuknya sederhana aja gitu. Cuman ujung dipotong, terus tengahnya dipotong gitu. Udah dikasih, bawahnya dikasih kayu. Udah buat biar nggak jatuh gitu. Terus dicat hitam, sama ditulis deh namanya gitu. Gitu aja. Apa ya? Ada sesuatu yang bisa kita perbuat, sesuatu yang kita bisa lakukan, apapun itu, cari jalan keluarnya berarti. Pada saat kita itu nemuin jalan yang mentok, nggak ada yang namanya mentok. Kalau lu nggak berusaha itu baru mentok. Iya, betul. Kalau lu nggak berusaha itu mentok. Tapi selagi lu masih punya niatan, masih punya pikiran, masih nggak mau nyerah, ya belum ada yang mentok. Betul, saya tuh punya prinsip gini, saya tidak mau kalah dengan benda mati. Ini benda mati loh. Kalau secara logika saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya nggak mau kalah sama benda mati. Karena saya benda hidup loh. Itu prinsip saya gitu. Nah, diciptakan oleh Allah otak Iya, betul. untuk berpikir, rasa untuk merasakan. Hebat sih. Apa berarti bisa dibilang gue termasuk males ya? Karena kayak Cang Ali aja tuh sibuk banget kerjaannya, produktif sehari-harinya ya Cang Ali ya. Coba kau tanya, gimana cara membagi waktunya? Kan kita sebagai manusia banyak aspeknya tuh, ada keluarga, pekerjaan. Nanya Pak. Lu nanya gue nanya. Enggak nanya Bapak, Bapak nanya Bapak gitu. Ya normal aja sih kalau kita bagi waktu tuh. Ya karena kita hampir kegiatannya itu tidak terlalu jauh dari rumah. Ya di musola juga nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi hampir setiap saat istri bisa ngelihat gantengnya saya gitu ya. Penting tuh. Penting itu penting banget. Nggak boleh jauh-jauh. Ya, jadi sih emang kegiatannya sih nggak terlalu jauh-jauh amat gitu. Jadi buat ngebagi waktu tuh, ya kalau sekali waktu hari Jumat tuh, ya hampir setelah dagang tuh ada di rumah. Jadi kalau Jumat nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi khusus ya ngobrol aja sama istri gitu. Jadi intinya pada saat kita itu produktif, kalau orang itu bisa bagi waktu ya. Ya waktu. Kalau orang yang cuman kerja terus nggak bisa bagi waktu juga nggak ada gunanya. Nggak bisa kasih waktu buat Tuhan juga nggak ada gunanya. Nggak bisa kasih waktu buat keluarga nggak ada gunanya juga. Buat apa hidup ya? Berarti pada saat kita itu secara kasat mata, secara fisik dilihat kurang, tetapi kita bisa berguna untuk lingkungan, keluarga, ya kan? Di daerah keagamaan. Jadi buat Tuhan juga bisa, bukan seperti orang yang lumpuh, tanda artiannya nggak miliki anggota tubuh yang lengkap. Kebanyakan orang yang punya begitu aja. Saya pernah nonton di Malaysia film Hidayat deh. Judulnya itu keren banget gue nonton. Judulnya Insan Pilihan, manusia yang terpilih. Jadi ini orang gila ceritanya. Ini orang gila, tetapi kerjaannya dia ya kelayapan, tapi dia ini jorok, bau, tapi dia ini hatinya bersih. Dia cuman ngebersihin musola. Orang ngebersihin musola apa pakai sapu? Dia mah ngebersihin musola dipungutin satu-satu. Ada tai cicak diambilin, tai tikus diambil apa segala macam. Bersihin kamar mandi segala macam ya. Tapi dia gila gitu. Banyak orang yang ngelihat gini, pada saat dia itu dianggap seperti orang gila, ya nggak ada yang layak aja. Orang memandang sebelah mata orang yang tidak lengkap istilahnya ya, tidak lengkap secara jiwanya. Yang saya ambil hikmahnya adalah pada saat orang yang lengkap, baik itu fisik maupun itu jiwanya dia lengkap, tetapi dia tidak bisa berlaku seperti orang yang gila ini nih. Jadi banyak orang tuh yang hanya menganggap diri dia tuh dia hebat, tetapi dia memiliki kekurangan. Jadi semua manusia sebenarnya sama ya Pak ya. Tergantung kita manusia berguna apa enggak. Semangatnya itu sih ya. Semangatnya. Kalau kita itu utuh, tetapi kita itu pemalas, nggak berguna buat bangsa dan negara, itu sama aja.
makanya itu jadi prinsip saya juga saya juga tuh kok. Jadi kalau di saya tuh ajarannya ya bahwa orang yang baik itu orang yang terbaik di dunia itu orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu. Jadi saya mau berusaha itu gitu. Jadi saya kepengen bisa biar saya begini nih mau bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Gitu saya kepengen begitu gitu. Nah selama ini saya jalanin gitu. Ya sesanggupnya kita aja gitu. Aku tuh penasaran Cang Ali sama didikan orang tua sih sebenarnya. Jadi emang kita kecil tuh Bapak emang amat sangat disiplin ya mengenai agama maupun kehidupan gitu ya. Salah satu contoh, kita dulu paceklik gitu. Kita paceklik 2 kali paceklik masa kecil saya tuh. Saya itu di zaman kecil saya udah ada motor gitu ya. Kita nutupin motor gitu, ntar kan dikasih imbalan gitu, kasih upah gitu ya. Itu dengeran orang tua marah, nggak boleh. Kerja nggak begitu. Nggak. Kerja tuh nggak begitu. Oh oke. Gitu. Terus ada antrian banyak gitu kan, ada antrian sedekah tetangga. Tetangga ada yang yang bagi sedekah. Saya ikut ngantri, samperin, pulang. Oh, memang didikannya gitu. keras. Pulang. Tuh, terus dari itu juga saya kelas 1 SMP. Itu dapat borangan nurunin bata 1 truk. Tapi saya lupa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, pulang isya. Waktu itu juga paceklik juga. Saya kasih duit 225 perak. Zaman itu kan. Itu dapat beras, dapat segala macam. Duit segitu istilahnya. Sama bapak duitnya nggak diambil. Dibuang jadi. Kamu lupa sholat. Bapak nggak butuh ini. Tuh. Dari segi... Hebat banget bapak. Prinsip ya? Ya. Prinsipnya Prinsip kuat ya? tuh. Terbawa ya Pak sampai sekarang? Hebat Pak, sih. gimana tanggung jawab Bapak terhadap keluarga? Nah itu kan gue. Iya. Gue kepala keluarga, Ya. gue mesti belajar dari orang. Betul. Ya, kalau saya sih tanggung jawab keluarga sebisa mungkin, semampu mungkin saya jalanin gitu Pak ya, tapi tidak juga memaksakan gitu. Artinya tidak terus harus yang bagaimana gitu, karena ngukur kemampuan kita juga gitu ya. Jadi alhamdulillah juga saya bersyukur sama Allah tuh punya istri yang hebat. Karena di balik kesuksesan seorang pria terdapat Wanita yang hebat. wanita yang hebat. Benar. Istri yang hebat dan wanita beda lagi. Oh ya. Ya. Ya, nanti maknanya lain ya kalau wanita Iya. yang hebat ya. Istri yang hebat. Wanita hebat. simpenan banyak ya kan? Ada istri wanita Ini simpenan. lama-lama ibunya bestie nih sama lu nih. Dari tadi dipuji-puji mulu ya Bu ya. Kan emang harus begitu. Iya. Tapi hebat Cang Ali. Cang Ali tuh sampai nguliahin anaknya loh. Iya. Berarti anaknya sekarang udah kerja ya Cang Ali? Udah kerja. Si Khalifah juga udah kerja. Dua-duanya udah kerja ya? Udah kerja. Dulu waktu zaman kuliah berarti Cang Ali yang biayain juga tuh. Ya, yang biayain juga. Hebat sih. Cang Ali, serius aku nanya. Maksudnya ini ilmu buat aku loh ya. Iya. Maksudnya dengan, ya mohon maaf nih, dengan keterbatasan segala macam bisa sampai nguliahin anak, itu tuh gimana ngaturnya gitu. Maksud, biar aku tuh punya motivasi, oh ternyata bisa ya gitu. Kalau saya sih, ya itu tadi balik ke Allah. Jadi tauhid, kalau di saya tauhid gitu ya. Saya yakin sama Allah. Saya udah berusaha, ya kan. Allah lah yang ntar yang nentuin. Gitu. Intinya di situ. Ya yang penting kita udah usaha dulu gitu. Hasil dan nggak hasil, ya kita udah usaha gitu. Karena posisinya gue tahu pasti ada jalan keluar. Pada saat kita jatuh, kita akan jatuh tetapi nggak sampai kepala kita terbentur tanah. Kita jatuh, tetapi pada saat kita itu dilindungi sama Tuhan, Tuhan itu sayang sama kita. Pada saat kita jatuhnya nggak ke kepala. Jadi kalau kepala kita masih bisa diangkat sama Tuhan, apa yang nggak bisa diangkat sama Tuhan yang lainnya? Jalan pasti ada, selagi kita itu masih bisa bernapas. Kalau kita nggak bernapas, baru udah nggak ada jalan. Itu prinsip dari orang yang bisa ya keras. Orang yang punya didikan keras,
pasti nggak mau kalah sama dia punya kehidupan, nggak mau kalah sama dia punya keadaan. Di mana ada niat, di situ ada jalan. Oke Pak, pertanyaan terakhir, cita-cita dan harapan. Selama ini sih harapan saya tuh apa ya, kayak orang-orang lah gitu ya, punya tempat tinggal gitu. Apa itu namanya, nggak selamanya apa itu namanya ngontrak aja gitu ya. Terus yang kedua, kalau itu meleset ya kepengennya ya ke Baitullah lah gitu, atau umroh gitu ya. Tapi kalau memang itu takdir nggak sampai pada saya, ya saya terima. Ya namanya semuanya udah takdir kan, gitu. Tapi ya kalau bisa diusahakan, saya akan berusaha gitu untuk itu gitu. Jadi ya tetap itu intinya, saya tetap berusaha, apapun ya apa itu namanya dapatnya ya kita terima aja. Gitu. Sepedanya mana? Bentar ya, sepeda. Sepeda? Iya. Sepeda mau datang Kak. Hah? Mau datang. Gimana sih? Mana? Gimana? Sepedanya mau datang. Gini aja kali deh Kak. Ini aja coba. Kakak Tadi kasih. Cici kasih. Iya, Cici. Tadi kita Mau kasih paling gini sepeda. simbolik aja dulu ya. Oh, soalnya sebenarnya kita udah siapin hadiah kecil apresiasi untuk Cang Ali. Ya Allah, terima kasih banyak. Gak tahu mungkin kayak apanya pengirimannya terlambat gitu karena kan jadi susah juga. Mungkin ini kali ya, aku mau minta dihadirkan mungkin istrinya Cang Ali buat in frame di sini. Bu, Ma. Sini, Ma. Biar apa? Maksudnya ini simbolik aja ya. Iya. Simbolik aja. Nah, biar nanti sepedanya nyusul. Aduh, aku tuh nggak enak loh sebenarnya ini. Sepeda listrik. Masih sepeda kayu. Kan sepeda biasa udah ada kan? Mobilnya sepeda listrik biar gampang gitu. Ini istri yang pertama sekaligus yang terakhir. Iya benar. Pokoknya dari Ko Ahong kali yang Mantan pacar. menyampaikan ya. Mantan pacar. Syutingnya ya. Ya kan? Ya. Berarti gua simbolik dulu ya. Simbolik aja dulu. Dibaca sama Bapak Ibu ya. Pak, maaf. Ya. Ya, Terima kasih oke. banyak. Dibaca dulu ya, dibuka ya. Iya, boleh dibaca terus di ini ya. Baca berdua? Baca berdua kali ya, biar Kalau soal buka membuka, orang laki paling jago. Ya bener. gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Dengan Sabar. sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, Dengan penuh rasa syukur. bareng-bareng Dengan penuh rasa syukur, kami dari keluarga dari keluarga besar DNL DLN mengapresiasi ketabahan dan semangat Cang Ali di bulan Ramadan 2024. Semoga penghargaan ini menjadi bentuk kecil dari dedikasi Cang Ali. Teruslah menjadi inspirasi di sekitarmu. Semoga bulan puasa ini penuh keberkahan. Insya Allah Cang Ali dan istri akan memulai bulan puasa tahun ini di tanah suci. Ya Allah ya Rob. Kok? Ya, Makasih. sama-sama. Nah, ini. Nah, Pak, nih Bu, simboliknya ya. simbolik. Ini udah. Terima kasih. Jadi pesan dari Koko Hmm. mau memberangkatkan teman-teman yang lain kan juga kan beberapa karyawan kita DNL juga diberangkatkan. Jadi nanti Cang Ali, makanya kemarin kita hirup kayak huru-hara gitu ya nyari KTP ini segala macam karena hari kemarin itu kita udah harus beli tiketnya. Makanya kemarin kita kayak mikir, duh gimana ya ke Cang Alinya ya, nanti curiga nggak ya gitu kan. Jadi akan diberangkatkan itu, Koko maunya diberangkatkan di awal itu ya Teh, tanggal 7 Maret, awal bulan puasa. Jadi bener-bener bulan puasanya ada di Mekah gitu. Katanya gimana itu, katanya kalau misalnya kita menunaikan ibadah umroh, Amin. Teh Shirley boleh masuk sini nggak Teh? Selamat ya Pak Iya. Ibu. Insya Allah Ibu sama Bapak benar-benar tangguhnya Allah. Semoga rumah kita nanti dilancarkan. Ya, dilancarkan dapat pulang yang
Nah, jadi nanti abis ini Cang Ali sama Ibu mengurus kayak bikin paspor, terus apalagi Teh kemarin paspor, manasik dan lain-lain nanti. langsung sama Tetet. Ibu gimana? Perasaan ibu bahagia. Setiap sholat selalu minta ya Allah, mudah-mudahan bisa kalau nggak haji umroh gitu. Amin, ya Allah dijawab. Dijawab. Ini doanya dari grup DNL ya. Iya. Masya Allah. Ya, kembali lagi sih sebenarnya apa yang kita lakukan itu sih, kita kan hanya titipan doang di sini. Kita dapat rezeki ya Tuhan yang siapin kan. Kita kan hanya perpanjangan tangan Tuhan aja. Jadi apa yang kita lakukan semoga bisa bermanfaat, berguna bagi orang. Amin. Amin. Jadi untuk orang yang banyak yang nonton, mungkin ini juga jadi bahan untuk inspirasi bagi semua orang, di mana kita saling bantu, kita bisa memberikan sesuatu yang hanya kecil, tapi kita bisa menjadi inspirasi bagi orang banyak, itu yang terpenting sebenarnya. Ya Pak ya, makasih untuk kedatangannya ya Ibu ya semua ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ini untuk Ko Ahong dan tim ya. Semua terima kasih banyak. Mungkin juga saya terima kasih sama Bang Rizal yang awal temuin saya gitu. Sih semua nggak bisa ngomong lagi. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman semuanya, sungguh luar biasa banget perbincangan kita kali ini. Dengan semangat, ketabahan, Cang Ali bisa membuktikan nih sama kita bahwa yang namanya kehidupan adalah perjuangan dan perlu banget yang namanya keyakinan. Terus juga kisahnya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan yang kita harus dengan kepala tegak gitu kalau ngadepin tantangan. Terus semoga kisah hidupnya tetap menjadi sumber inspirasi, mendorong kita untuk berjuang dan menjalani hidup dengan nilai-nilai agama yang kuat.